Abu Kilabah itu seseorang yang memiliki ujian yang begitu berat. Ya, beliau diusir dari keluarganya, tangannya buntung, kakinya cacat, matanya buta. Ya, itulah Abu Kilabah. Kisah tentang Abu Kilabah itu bermula ketika ada seseorang yang sedang berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin. Saya lupa namanya beliau ini. Tiba-tiba beliau mendengar ada seseorang dengan agak begitu keras di tempat yang sepi. Beliau berzikir. Yang berzikir ini bukan mengkeraskan zikirnya supaya terdengar sama orang, karena memang beliau buta. Dan yang kedua, beliau memang berada pada tempat yang tidak bertuan. Tidak ada orang yang tinggal di tempatnya beliau. Hanya ditemani dengan sebuah tenda yang sudah rusak kainnya. Dalam kondisi mengenaskan. Lah, ada satu tentara yang sedang berjaga-jaga, lalu mendengar ada seseorang yang berzikir dengan sebuah zikir. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Orang ini berzikir, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Segala puji bagi Engkau yang telah menciptakan aku dengan penciptaan di atas rata-rata makhluk yang Engkau ciptakan. Ketika orang ini mendengar tentang zikir ini, orang yang mendengar ini kan berprasangka, orang yang berzikir ini pasti orang yang istimewa fisiknya. Karena dia mengucapkan zikirnya yang telah menciptakan aku dengan penciptaan di atas rata-rata. Ya. Maka orang yang mendengar zikir ini menyangka bahwasanya yang berzikir itu tinggi, putih, gagah, harum, kaya raya, pintar, dengan seluruh keistimewaan yang biasa kita kenal pada mindsetnya manusia hari ini. Dicari itu sumber dan pemilik suara yang sedang berzikir. Ketemu. Dan ternyata itu adalah seseorang yang buta, tangannya buntung, kakinya cacat, ditemani kemah yang sudah rusak. Lalu sampai akhirnya orang itu ketika mendapati yang berzikir dengan zikir seindah itu ternyata orang yang penuh dengan cacat. Maka akhirnya beliau bertanya sama Abu Kilabah yang beliau temui. Lo yang menjadikan kamu zikir dengan zikir yang seindah itu. Ketika engkau memuji Rabb dengan penciptaan istimewa yang ada pada tubuhmu, padahal engkau buta, padahal engkau buntung, padahal engkau juga buntung kakinya dan cacat. Apa yang menjadikan engkau berzikir dengan zikir yang seindah itu, padahal engkau orang yang semacam ini? Maka Abu Kilabah memberikan jawaban yang memiliki benang merah sama dengan jawaban Nabi Ayub. Jawabannya itu apa? Dia bertanya kembali sama orang tersebut dengan mengatakan, apakah Allah bisa mengirimkan petir lalu menghanguskan aku dengan satu petir? Bisa. Bisa. Allah bisa nggak meretakkan bumi ini lalu menenggelamkan aku di perut bumi? Bisa. Allah bisa nggak mengirimkan air pantai menerjangku dan menyeretku ke tengah lautan dan mematikanku seketika? Bisa. Tapi perhatikan, Allah tidak mengirim itu semua. Allah tidak mengirimkan petir, Allah tidak mengirimkan gempa, Allah juga tidak mengirimkan banjir tsunami kepada saya. Itu yang menjadikan saya bersyukur sama. Lihat. Jadi di situ kita akhirnya mendapati, Masya Allah ya. Jadi Abu Kilabah ketika kondisinya sudah setragis itu, seorang Abu Kilabah itu sudah setragis itu pun masih bisa membaca dengan helikopter view-nya. Dia membaca dengan helikopter view. Helikopter view itulah yang menjadikan akhirnya, Masya Allah, akhirnya Abu Kilabah memiliki kelapangan hati. Abu Kilabah memiliki kelapangan hati. Sehingga dia tidak terbunuh oleh pikiran dia sendiri. Sehingga akhirnya Abu Kilabah tetap bisa tersenyum. Dan dia tetap bisa ridho. Keridhaan itu nampak sekali pada apa yang beliau lafadzkan ketika beliau berzikir kepada Allah.
Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya segala puji bagi Allah yang telah memberikan penciptaan pada diriku dengan penciptaan yang istimewa di atas rata-rata. Loh ini loh yang kita harus perlukan. My brother and my sister, saudara-saudaraku. Terkadang kita itu teracuni oleh pikiran kita sendiri. Ketika kita pada kehidupan sering sekali kita tidak memiliki helikopter view pada setiap apa yang pernah terjadi pada kehidupan kita, lalu kita hanya berkutat pada ujungnya, tapi kita lupa sebelum ujung itu apa dan setelah ujung itu nanti apa. Lalu kita terpenjara oleh pikiran kita sendiri, lalu kita mikirnya itu dari sudut pandang yang kita lihat. Kita ngikutin perasaan kita dan mata kita ya, kita terus akan salah. Ada orang merasa, saya luka pengasuhan, saya inner child. Gitu. Oke lah, anggap ini benar. Tapi apakah kamu tahu bahwasanya mungkin orang tuamu tidak ideal dan tidak sempurna? Ketika orang tuamu itu mungkin tidak sesuai ekspektasi yang kamu inginkan, tapi bisa jadi ekspektasi yang kamu inginkan itu karena kamu melihat teman-temanmu lalu membandingkan orang tuamu dengan orang tua tetanggamu dan orang tua sahabatmu. Atau bisa jadi kamu mendapatkan inner child, memang betul inner child yang kamu peroleh, tapi maaf, apakah orang tua kita 24 jam itu terus mendolimi kita, ataukah mereka tetap memberikan kepada kita kehidupan, tetap mendoakan kita tanpa kita sadari, tetap melahirkan kita, tetap untuk memelihara dan merawat kita di dalam rumahnya, dan tidak membuang kita di bawah jembatan, tetap memberikan susu, tetap memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukankah juga masih ada lain yang kita harus lihat, selain dari luka kekecewaan yang kita dapatkan dari orang tua kita? Memang betul, orang tuamu dalam masalah itu mengecewakan. Tapi coba deh, jangan melihatnya dari depan, tapi melihatnya dari atas. Mungkin kalau kamu melihat dari atas, kamu akan melihat orang tuamu yang sampai ketiduran di jalan ketika mencarikan uang untuk dirimu. Walaupun mungkin ketika pulang ke rumah dia letih dan akhirnya sering marah sama dirimu. Oke, saya maklum. Itu mungkin terjadi. Tapi bisa jadi itu bagian dari kekurangan sebagaimana kita nanti kalau menjadi orang tua, bukankah kita juga memiliki kekurangan? Kalau kita tidak memiliki helikopter view pada apa yang terjadi pada kehidupan kita, selama kita tidak berusaha untuk menaikkan cara pandang kita untuk melihat satu masalah yang terjadi pada kehidupan kita, ya susah. Ya kita akan berkutat dengan kekecewaan demi kekecewaan. Kenapa? Selalu melihat segala sesuatu dengan jarak pendek dan tidak melihat segala sesuatu dari jarak pandang yang jauh. Itu yang salah. Melihat kota Bekasi, atau maaflah, melihat kota Solo. Kalau kita di Solo mungkin biasa. Tapi kalau kita melihatnya dari Lawu, kota Solo tampak indah. Kalau dari Jogja, melihat kota Jogja mungkin macet. Setiap lampu merah berhenti. Ya, ketika belok ke kanan sempat mau disambar sama mobil. Karena kita melihatnya dari Solo, kita melihatnya dari Jogja. Coba kita sekali-kali mendaki gunung, ke Gunung Merapi ya, atau Gunung Merbabu. Gunung Merapi, saya pernah daki sana, Merapi dan Merbabu itu kalau kita melihat Jogja itu tampak indah. Kenapa? Selalu kalau kita menaikkan cara pandang kita terhadap segala sesuatu, menjadikan apa yang kita lihat itu menjadi sangat indah. Itulah caranya orang yang memiliki albab, absor. Absor itu melihat segala sesuatu dengan sudut pandang ketakwaan, sudut pandang ketaatan, dan sudut pandang dari keimanan pada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang akan menjadikan kita tenang. Ya. Jadi akhirnya kekuatannya Nabi Ayub dan kekuatannya Abu Kilabah bukan karena mereka badannya besar. Bukan, kekuatan Nabi Ayub itu dari hati. Hati itu terbackup dengan cara pandang yang sangat istimewa dari seorang Nabi Ayub ketika Nabi Ayub itu melihatnya itu dari atas gitu. Siapa orang yang berhak dengan mental illness, dengan seluruh
dengan seluruh hal yang ada pada mental illness itu. Orang yang paling berhak dengan seluruh kekecewaan itu sebenarnya Nabi Ayub. Orang yang paling berhak dengan tawaran iming-iming kekecewaan, mengurung diri, ataupun dengan tawaran mati bunuh diri itu Abu Kilabah. Kemudian beliau itu dikucilkan dari rumahnya kok. Udah gitu matanya buta, buntung, kakinya cacat gitu. Orang biasanya matanya buta, kaki dan tangan normal. Tangannya buntung, matanya bisa melihat kan. Nah ini tiga-tiganya organ vital itu nggak ada. Mata, tangan, dan kaki. Coba. Maka ternyata way to release-nya Abu Kilabah, way to release-nya seorang Nabi Ayub itu apa? Rilisnya mereka itu apa? Mereka memiliki cara pandang yang luas.